Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Selama ini banyak yang menganggap bahwa dalam Islam, berhubungan intim dengan orang yang belum dinikahi adalah haram, karena termasuk perbuatan zina. Namun ternyata, ada wanita yang boleh dijima, walaupun tanpa adanya ikatan pernikahan, dan justru malah tidak boleh dinikahi. Apa sebenarnya hukum mengenai ini? Apakah benar adanya wanita yang hanya boleh dijimak namun tidak boleh dinikahi? Mari kita simak lebih lanjut. Sebelum membahas mengenai wanita yang boleh dijima tapi tidak boleh dinikahi, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi nikah dalam Islam. Menurut ajaran Islam, nikah merupakan pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita. Nikah dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga, dan melaksanakan perintah Allah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa ketentraman dan ketenangan hatimu, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan, bahwa nikah merupakan bentuk hubungan suami istri yang diakui oleh Allah. Oleh karena itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar pernikahan tersebut menjadi sah. Dalam ajaran Islam, ada beberapa kondisi, di mana seorang laki-laki diperbolehkan untuk mengambil seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun, ada juga kondisi, di mana seorang wanita tidak dapat dinikahi. Wanita tersebut adalah mahram, yakni kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa 22 Allah berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinafkahi oleh bapak-bapakmu, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kekejian dan perbuatan yang amat buruk, dan jalan yang buruk. Walau begitu, ada pula kondisi yang melarang laki-laki menikahinya, namun boleh berhubungan intim dengannya. Dia adalah milkul yamin. Dalam Islam, terdapat banyak hukum yang perlu kita ketahui dan pahami dengan baik, agar bisa mengamalkannya dengan benar. Jika masih ada sistem perbudakan, seorang tuan yang muslim, tidak diizinkan untuk menikahi budak wanitanya. Walaupun tidak boleh dinikahi, budak wanita itu halal dijimak. Namun, jika budak tersebut sudah dimerdekakan, maka ia menjadi haram dijimak, sebelum dinikahi. Penyebutan milkul yamin, terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti misalnya surat Al-Mukminun 5-6, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Syekh As-Sakdi menjelaskan maksud milkul yamin, yaitu budak perempuan. Beliau berkata, yaitu budak perempuan yang ia miliki. Dalam kitab Al-Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Syairozi, yang kemudian dijabarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab diterangkan, seorang tuan yang memiliki budak wanita, tidak diperbolehkan menikahinya, namun ia diizinkan untuk melakukan hubungan intim. Pandangan ini mungkin terdengar aneh, karena hubungan intim dianggap halal, namun menikahinya dianggap haram. Ada pula pandangan lain menyatakan, seperti pendapat Imam Syafi'i, bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya, pernikahan tersebut tidak sah, dan harus dibatalkan, karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seorang wanita, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Kemudian dalam kitab Ianatut Tholibin menyatakan, bahwa seorang budak wanita tidak boleh dinikahi, karena statusnya sebagai budak, akan mencegah hak-haknya untuk diperoleh. Dalam Islam, pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu, dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam situasi tertentu, seperti pada kasus seorang budak wanita, mungkin tidak bisa memenuhi hak-hak wajib bagi seorang wanita. Dan jika wanita itu ingin memperoleh hak-hak tersebut, maka ia harus dimerdekakan terlebih dahulu. Walaupun, pandangan ini dapat berbeda-beda, tergantung pada masing-masing mazhab dan konteks budaya. Jika seorang budak wanita dinikahi, maka ia akan memiliki status sebagai istri. Namun, jika tidak dinikahi, ia hanya menjadi milik tuannya, dan dianggap sebagai budak. Status kepemilikan budak, dinilai lebih kuat dibandingkan istri sah. Perbudakan memberikan dua faedah, yaitu keuntungan bagi tuannya, karena bisa dipakai bekerja atau melakukan hubungan badan, serta bisa dijual beli.
Namun hal ini tidak berlaku pada istri, karena istri tidak memiliki status sebagai harta atau milik sang laki-laki. Dalam Islam, istri sebenarnya hanya sebagai kemanfaatan saja, dan tidak menjadi milik suami secara hakiki. Meskipun istilah suami istri dalam bahasa memiliki arti saling memiliki, namun secara hakikat, suami dan istri hanya dapat saling memanfaatkan. Apabila terjadi kepemilikan atas pernikahan, maka hal tersebut justru dapat membatalkan pernikahan. Istri masih menjadi milik orang tuanya, maka dari itu suami tidak diperbolehkan untuk menjualnya kepada orang lain. Berbeda dengan budak, secara bahasa dan hakikat, ia berstatus sebagai milik tuannya, dan dapat diperjualbelikan. Jika seorang laki-laki menikahi budak perempuan yang dimilikinya, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena statusnya sebagai budak mencegah hak-haknya dalam pernikahan. Namun, jika sang laki-laki telah memerdekakan budak perempuan tersebut, barulah kemudian boleh menikahinya, dan ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam pandangan awam, hukum Islam tentang budak dan pernikahan memang terkesan ambigu. Di satu sisi, Islam menentang perbudakan, namun di sisi lain, Islam juga memperbolehkan tuan untuk menikmati budak perempuannya. Namun, ketika kita memperdalam masalah ini, akan semakin jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perbudakan bukanlah produk agama Islam, namun sudah menjadi pola hidup seluruh umat manusia sebelum Islam datang. Kedua, hukum positif semua peradaban manusia juga memperbolehkan adanya perbudakan, termasuk keabsahan untuk menyetubuhi budak perempuan. Ketiga, membebaskan budak dengan tebusan adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan dalam hukum. Keempat, perbudakan juga merupakan bagian utuh dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian. Bayangkan saja, jika harga seorang budak saat itu mencapai 100 dinar, artinya, jika 1 dinar emas senilai dengan harga seekor kambing, maka seorang budak setara dengan harga 100 juta rupiah. Jika seorang tuan memiliki 100 budak, maka nilai asetnya mencapai 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, menghapuskan budak dalam satu ketukan palu, dapat menimbulkan goncangan dan keruntuhan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, Islam melakukan perubahan secara perlahan dalam penghapusan budak, untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan, semua hal ini harus dipertimbangkan dengan matang dalam memahami pandangan Islam, mengenai budak dan pernikahan. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.